Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Rayu, Rayu. Halo guys, pada malam ini Mbah akan membahas masalah utang piutang. Guys, di masa pandemi ini kita semuanya pasti mengalami kesusahan yang namanya bayar utang. Karena kita kerja, banyak yang di PHK, ada juga yang tidak di PHK, masuk tidak full, masuk setengah bulan, gaji juga separuh. Ada juga yang di PHK, ada juga yang dirumahkan sementara, macam-macam guys. Di masa pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita mengalami hal-hal yang di luar kenormalan seperti dulu. Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan segala kesempurnaannya, tidak boleh putus asa, tidak boleh terlalu berpikir terlalu jauh di masa-masa kali ini. Memang sulit, tapi kita harus lebih terbuka kepada saudara, kepada teman. Boleh silakan chat-chat ke saya, WA boleh. Mbah ini utang, dulu utang KPR, utang motor, utang kartu kredit, utang fintech, banyak sekali. KPR sudah Mbah lepas, Mbah sudah kasihkan orang. Utang motor udah lunas, utang kartu kredit masih ada, utang fintech sudah tidak ada, tinggal kartu kredit guys. Tapi Mbah tetap bayar, tapi jika ada uang. Kita tetap niat baik membayar, saudara-saudara, tapi jika ada uang. Jika tidak ada, di kondisi yang seperti ini, dahulukan makan, dahulukan anak istri, dahulukan makan perut. Kalau kita mikir perut di kondisi seperti ini, tidak ada yang susah. Karena hidup ini emang perut, jangan mikir yang lain. Kalau seperti ini jangan mikir macem-macem, jangan kepengen apapun, jangan kepengen aneh-aneh. Pokoknya bisa makan, punya uang ditabung jika ada lebih, jika tidak ada ya yang penting bisa makan cukup. Masalah hutang, Mbah ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali hutang, apalagi di masa pandemi. Jangan kepengen aneh-aneh, jangan tergiur penawaran-penawaran yang mudah tapi ujung-ujungnya menyengsarakan. Jangan hutang guys. Jangan hutang. Boleh hutang tapi kepada saudara atau kepada teman yang tidak berbunga dan bisa dijatuh tempo. Tapi ingat, kalau jatuh tempo teman atau saudara, ya tepat molor-molor dikit lah. Karena jika tidak, bisa menjadi rukun, bisa menjadi jauh, renggang. Karena uang itu sensitif. Kalau bisa, pokoknya bukan kalau bisa, harus ditanamkan jangan hutang guys. Jangan punya prinsip hutang, mulai sekarang jangan hutang. Yang penting kalau udah cukup buat makan jangan hutang, ya. Kecuali jika ada boleh hutang, tapi kecuali jika ada kebutuhan mendadak sangat mendesak, misalnya anak di rumah sakit tidak ada uang dan harus masuk UGD darurat, boleh hutang. Saya pernah ngalami. Tapi hutang jangan ke fintech, jangan yang instan-instan dan pokoknya jangan ke rentenir ya. Intinya jangan ke rentenir yang berbunga. Mbah dulu hutang, yang pertama temen. Alhamdulillah temen Mbah baik-baik, dihutangin. Jika temen tidak ada, ke bos, langsung ke bos ya guys. Ke bos, ke relasi.
Makanya kita harus sama teman, sama relasi, sama bos itu kita jaga baik-baik. Karena siapa lagi yang membantu kita? Pertama saudara, tapi kalau jual saudara udah nggak bisa, nggak mampu, kepada teman. Teman nggak bisa, ya kepada bos. Bos nggak bisa, pilihan terakhir baru kepada yang berbunga. Jika menyangkut nyawa guys, tapi jika tidak menyangkut nyawa, jika masalah laptop, masalah HP, masalah sepeda motor, jangan sekali-sekali hutang ya guys. Lebih baik kita tidak punya daripada kita sengsara selanjutnya. Mobil, gak punya mobil gak usahlah kredit-kreditan. Kita nabung, kalau punya beli second. Ada pepatah, lebih baik menangis di dalam mobil tapi mobil yang bergengsi. Lebih baik menangis di dalam Alphard daripada menangis di mobil umum. Kita balik pepatah itu. Lebih baik, nggak apa-apa lah menangis di dalam kendaraan umum, tapi lebih baik kita tersenyum di kendaraan umum daripada menangis di mobil Alphard. Lebih baik kita nggak punya mobil, kita naik kemana-mana pakai kendaraan umum. Gak usah malu guys. Yang penting kita, anak kita makan tercukupi, sekolah tercukupi semuanya. HP jadul nggak masalah. Jangan makan gengsi. Jangan makan ingin disaingan sama teman atau sama tetangga. Biarkan tetangga beli apa, kalau mereka mampu. Kita cuma bantu berdoa. Ya Allah, alhamdulillah saudara saya, tetangga saya bisa beli apa ini itu. Semoga saya diberikan rezeki bisa membeli juga ya Allah. Yang penting tanamkan kita senang lah. Kalau kita punya tetangga senang, teman-teman saudara senang, usahakan kita biasakan hati kita ikut merasakan senang. Jangan sebaliknya guys. Itu penyakit hati. Kalau nggak punya rumah, buat yang sudah keluarga, sudah punya anak, atau yang belum punya anak, sekarang misalnya baru nikah. Oke, sekarang bisnis lagi normal. Lalu pengen KPR. Lalu bikin KPR. Saran Mbah, jangan KPR. Lebih baik uangnya ditabung. Kalau sewaktu-waktu Allah mengizinkan Anda mempunyai rumah, tiba-tiba pasti ada rumah yang dijual dengan harga yang terjangkau dan cukup dengan tabungan Anda. Itu keajaiban Allah. Jangan kita mendekati Allah. Maksudnya kita mendekati kita sendiri, seakan-akan kita itu bukan makhluknya Allah, seakan-akan kita itu bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Jangan kita memaksakan kita sendiri, seakan-akan gak ada Allah. Sudahlah, kita ngikutin semuanya apa kata Allah. Kita yang penting tawakal, pasrah. Anggap aja kita, ya udah mulai sekarang pasrah. Jangan kita kredit terus pasrah, jangan. Ya kita pasrah, hidup ini pasrah, tapi jangan dengan hutang pasrahnya. Anda kalau ingin KPR, saran Mbah tidak usah KPR. Kita semuanya tutup, semua bank-bank fintech apa semuanya kita tutup dengan cara semuanya tidak ada yang berutang. Titik. Jangan sekali-kali pinjam bank apapun itu. Kalau punya uang ditabung. Jangan pinjam, jangan kredit KPR. KPR itu oke lah, Anda sekarang mampu, misalnya Anda berpikir, saya mampu kok, gaji saya 10 juta, KPR cuma 3 juta tiap bulan, saya 15 tahun mangsur, saya mampu, itu di luar saya. Anda berpikir seperti itu, Anda KPR 10 juta itu Anda nanti pasti punya ada keperluan-keperluan yang lain. Selain KPR pasti Anda juga ada keperluan A, B, C, D, E. Akhirnya dengan uang segitu pun buat makan Anda pas-pasan. Bisa jadi Anda buat makan kurang, yang banyak buat nutupin utang. Jika bisnis Anda lancar, jika di tengah jalan ada masalah bisnis Anda dan nol penghasilan, KPR Anda akan ditarik bank. Saya pernah ngalamin itu. Mbah pernah ngalamin itu guys. Awal kita, anggap aja kita tenang dengan penghasilan 10 juta. Pasti Allah suatu, kita nggak mau seperti itu, tapi jika keadaan takdir berkata lain, semuanya mengalami. Jadi bukan kita aja, jadi Allah itu
menskenariokan seluruh dunia mengalami krisis. Nah, kita pasti ikut krisis. Jadi saat itu kita pasti nggak akan bisa bayar KPR. Nah, kalau yang udah nggak usah mikir kita tuh pengen punya, nggak usah ngoyo. Yang penting kita, misalnya Anda belum punya anak, istri Anda tercukupi makan, belanja kasihkan istri, ada sisa ditabung. Jika Allah mengizinkan suatu saat Anda punya rumah, dan di tabungan Anda misal masih ada uang 50 juta, tapi Anda ditakdirkan punya rumah, pasti Anda diketemukan sama orang yang jual rumah dengan harga 50 juta. Itu saya pernah ngalamin dulu. Pertama saya beli rumah murah di kampung, tapi karena serakah, ingin lebih, akhirnya KPR. Tapi KPR tidak diridhoi Allah, di tengah jalan hilang. Nah itu. Kalau kita udah punya rumah, kita syukuri rumah itu. Kita syukuri meskipun jelek ya, kita syukuri. Ada uang ya kita bangunnya lebih baik lagi. Meskipun yang penting cukup, meskipun nggak besar, cukup buat anak istri. Yang penting kuncinya hidup itu cukup syukur. Dengan hidup syukur. Ini nggak ngomongin siapa ya, ini ngomongin Mbak sendiri ya guys. Supaya bisa, kalau misalnya baik ya Anda pakai, kalau misalnya jelek ya Anda buang. Seperti telur, isinya dimakan, kulitnya dibuang. Itu masalah rumah. Dan kalau masalah misalnya Anda berpikir, wah buat investasi, buat anak, jangan pikir anak itu sudah ada yang ngatur, sudah ada yang ngasih, nitipin, Allah yang nitipin, yang ngeluarin juga Allah. Dan seluruh rizkinya, hidup matinya juga sudah ditanggung sama Allah. Ikhtiar itu gimana tuh ikhtiar kita? Ikhtiar kita itu usaha nabung. Gitu, jangan hutang. Ikhtiar jangan hutang. Mulai sekarang ikhtiar jangan hutang. Ikhtiar nabung. Ikhtiar nabung atau usaha. Usaha dalam arti ada uang sedikit, beli ikan, buat kulaan, beli apa, nanti dijual, diputer, bisa tambah uang. Dan hasilnya ditabung. Jangan hutang. Anak jangan dipikir untuk masa depan semuanya sudah punya rumah. Misalnya Anda tidak bisa nabung, pasti Anda nanti istri Anda atau Anda pasti punya warisan. Dan akhirnya juga punya rumah dari warisan itu. Jadi tidak usah bingung masalah rumah. Yang sekarang kalau tidak punya rumah, tidak usah berpikir terlalu jauh. Disyukuri aja hidup ini. Makan cukup, tidak punya utang. Jika Allah menakdirkan Anda pasti punya rumah. Entah itu dari warisan atau dari hibahan. Itu masalah rumah. Masalah sepeda motor, masalah kendaraan. Anda pengen sepeda motor, tidak usah ngoyo kredit sepeda motor. Nabung saja. Sekarang 3 juta, 4 juta sudah dapat second. Beli second, gak usah gengsi, gak usah malu. Second dibenerin sudah bagus. Beli second nanti diservis jos, bagus. Yang penting dirawat. Beli motor gak usah baru, beli second yang penting bisa dipakai jalan. Itu fungsinya motor apa? Buat penyambung kaki kan biar lebih cepat. Gak perlu beli baru. Jika ada uang lebih gak apa-apa beli baru, tapi jangan hutang. Jangan KPR apapun, jangan hutang leasing motor apapun, jangan. Lebih-lebih ke rentenir. Ya semuanya rentenir, sama ada lebih yang lebih rentenir yaitu fintech. Jangan hutang. Pengen HP baru, nekat utang, jangan. Kita syukuri yang ada. Jangan sampai kita membeli sesuatu, kita ngoyo hutang, tapi nggak bisa menikmati yang kita beli. Misalnya Anda beli motor, bagus, tapi Anda dikejar-kejar leasing, ditagih, nggak bisa bayar, ngoyo karena terlalu ngoyo. Anda tidak bisa menikmati, tambah itu menjadi petaka. Apa fungsinya coba beli baru? Lebih baik kita beli second, tapi bisa menikmati second itu, barang itu. Beli second tapi bisa menikmati, kita syukur. Dan bisa dibuat untuk cari uang. Misal buat Grab, beli second. Disyukuri, alhamdulillah tidak dikejar-kejar leasing dan bisa menghasilkan. Ya hati tenang, tidur nyenyak, makan enak. Hidup kita itu apa tau yang dibutuhkan? Makan, nyukupin anak istri. Yang selebihnya ya cuma aksesoris. Yang penting makan. Kita hidup makan supaya bisa bertahan hidup. Selebihnya itu aksesoris hidup. Itu nggak penting.
Yang kita beli itu yang kita butuh, jangan kita yang kepengen. Kalau kepengen banyak. Kita butuh apa ya? Butuh makan. Butuh rumah ya kalau mampu, kalau nggak mampu. Oh ya, buat yang ngontrak. Kalau ada yang ngomong, kalau ada orang tua ngomong, daripada ngontrak kamu lebih baik KPR. Lebih baik KPR. Iya, kalau KPR-nya kontrak berapa sih 1 tahun? 5 juta. Kalau KPR 5 juta 1 bulan atau 3 juta 1 bulan. Ya lebih baik ngontrak, bisa tenang hidup. Atau kos gitu. Jangan ngejar yang pokoknya hutang, hindarilah hutang. Kalau ngontrak kita ada uang kan berarti sudah bayar. Setelah bayar kita tinggali, udah aman kan, nggak dikejar-kejar tukang kontrakan. Masalah nanti kontrak berikutnya. Kalau nggak ada uang ya kita nggak kontrak, pindah ke tempat yang lain. Ya pasti ada Allah, pasti. Allah itu menciptakan makhluknya sudah nyiapin makanan, sudah menyiapin tempat tinggal, sudah nyiapin semuanya, jodoh semuanya sudah disiapin sama Allah. Tugas kita hanya bertawakal, berserah diri kepada Allah. Serahkan semuanya kita kepada Allah. Dan untuk yang punya hutang banyak, sudah terlanjur punya hutang, kayak Mbah, jual aset-aset yang tidak dihuni, jual, kita lunasin semua hutang. Kita punya rumah 2, jual 1. Kita punya tanah, jual. Kita kan tinggal di satu rumah, satu yang nganggur, jual, supaya kita terbebas dari hutang. Buat yang terlilit hutang, jika punya aset, jual. Kita beresin semua hutang. Ingat, kita nego sama bank, bayar pokoknya. Jika pokoknya harus, intinya pokoknya. Bunga dikit-dikit lah kasih sebagai tanda terima kasih, tapi yang penting pokoknya. Kita nego. Biar tidak terlalu banyak. Jika Anda kesulitan, bisa banyak sekarang kan banyak pengacara-pengacara dengan sukarela membantu, itu banyak di YouTube. Salah satunya di Surabaya yang saya kenal itu Alugoro, itu juga bagus, bisa membantu yang kesulitan hutang. Tapi saya belum pinjam jasanya. Kalau kita bisa mampu hadapin, kita hadapin sendiri. Kalau kita nggak mampu, kita bisa bantuan. Jangan bunuh diri, goblok itu namanya. Hutang kok bunuh diri, jangan bunuh diri. Hidup itu jangan dibuat susah. Kita seneng aja, kita syukur, kita bisa makan. Saya pernah ketemu bapak becak itu aja. Pak, kok nggak narik pak? Sudah dapat 20.000 nak, sudah cukup. Itulah syukur. Syukur itu cukup. Kecukupan itu syukur. Duh, kalau narik kan dapat lebih pak. Ini sudah bisa makan untuk sehari. Bapak becaknya pulang, nggak narik lagi. Itulah letak syukur. Hidup kita tuh cuma makan. Untuk makan. Selebihnya Allah menciptakan manusia itu untuk apa toh? Allah menciptakan manusia itu cuma satu, untuk bertawakal, untuk berpasrah kepada Allah. Untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk yaitu tadi, kalau umat Islam ya untuk beribadah. Yang nggak beribadah itu nggak harus sholat, ya beribadah ya menafkahi anak istri, makan terutama, saling membantu sesama kan kita manusia, ya harus belajar memanusiakan manusia. Kita itu hidup itu ya ibadah luas, ibadah itu silaturahmi ibadah, senyum ibadah, ngobrol enak juga ibadah, anak istri ibadah, teman-teman kita hubungan baik semuanya ibadah. Nyingkarkan batu di jalan, ya saling membantu, saling mendoakan, semuanya ibadah itu luas. Sebelum minanas, sebelum minallah, vertikal dan horizontal itu luas. Memang ibadah yang pokok itu memang ya ibadah sholat. Allah itu Rahman ya Rahim. Nah ini ngomongin utang kok kemana-mana. Oke, kembali ke utang ya. Tadi masalah KPR, tidak usah ngambil KPR, ditabung. Jika ada uang Allah pasti ngasih jalan. Kalau tidak ada uang pasti dapat rumah dari warisan atau apalah, itu pasti ada. Oke, masalah rumah. Masalah motor, beli yang second.
Masalah HP beli yang second jika dia mampu, oke? Masalah lain-lain apa itu baju, baju nggak sampai utang ya. Pokoknya yang sering utang itu motor, KPR. Oke, jika ada kepingingan mendadak, jika ada urgent, UGD atau apa utang, intinya utang ke saudara dulu jika ada ke teman, jika tidak ada ke bos atau relasi, oke? Itu kuncinya. Masa nggak ada yang utangi? Pasti ada. Jika Anda emang track recordnya suka membayar utang, ya pasti ada yang utang. Jaga hubungan. Terus, jika punya utang, udah terlanjur terlilit banyak utang, jual aset yang tidak dipakai, apapun itu. Jual aset, segera dibereskan utangnya. Jika tidak punya aset, ya jangan dibayar, lebih baik makan dulu. Nanti ikhtiar, usaha, minta sama Allah, suruh ngasih rezeki yang banyak, berkah, supaya bisa ngelunasin utang. Tapi ada niat baik, oke? Jika tidak punya aset, udah, tidak usah dibayar. Yang penting bisa makan. Anak istri Anda tidak kelaparan, oke? Masalah utang, belakangan serahkan kepada Allah. Yang penting berani ngadepin debt collector sama telepon, oke? Berani, jangan takut. Mereka juga manusia kok. Ya benar kita salah. Iya kita salah karena kita utang belum bayar. Tapi kita meskipun salah, kita punya niat baik. Karena saya nggak bisa bayar, karena saya nggak berpenghasilan. Penghasilan saya tidak cukup. Gitu. Lebih baik utamakan dulu keluarga. Apalagi mereka yang minjemin utang rentenir kok. Mereka rentenir. Yang mereka nggak tahu adab, istilahnya nggak tahu. Yang penting mereka untung. Mereka tuh nggak mikir unggah adab atau apa, nggak mikir. Mereka itu berpikir kamu sengsara, nasabah sengsara apa enggak. Mereka nggak mikir. Yang penting bayar bunga, bayar. Yang penting mereka untung. Mereka cuma mikir untung. Makanya kita nggak usah terlalu berpikir bersalah sama mereka. Karena yang ada di otaknya mereka itu cuma untung. Nggak ada otak mereka itu mengerti nasabah, nggak ada. Emang itu mereka tujuannya. Emang mereka itu bisnis. Mereka itu emang bisnis setan. Mereka nggak akan mikir nasabah itu sengsara apa enggak, makan apa enggak. Yang penting bisa bayar utang. Yang penting uang saya muter. Yang penting saya berbunga terus, nambah terus uangnya. Emang mereka mikir utang, mikir uangnya berputar dan nambah terus kok. Ya itu dajjal modern yang gitu. Pokoknya intinya pesan dari Mbah, mulai sekarang kampanyakan hidup tanpa utang. Hidup tanpa utang, oke? Hidup tanpa utang. Jika kepingin mobil, nyelengi. Pasti suatu saat jika Anda diizin sama Allah punya mobil, ikhtiar, pasti beli second masih dapat, oke? Pengen rumah, ikhtiar. Jika nggak ikhtiar, nggak nyelengin, suatu saat Anda kalau udah ditakdirkan punya rumah entah dari warisan atau apa, oke? Jika pengen motor, beli yang second, yang terjangkau. Oke, ikut pesan dari Mbah. Terus buat orang tua yang sudah lanjut, pesan dari Mbah. Jika memang sudah saatnya dan masih sehat, sudahlah. Dikumpulkan semua, cepat dibagi. Gak tahu kan Anda kapan? Saya bukan menggurui. Siapa tahu anak-anak Anda membutuhkan. Siapa tahu putra-putri Anda lebih membutuhkan daripada Anda. Ya entah dikelola atau diapakan. Atau mereka juga pasti membutuhkan. Dan Allah kan juga pernah. Nilainya kan beda orang tua yang masih sehat dan bijak lalu mengumpulkan semua lalu sudah dibagi rata, dan daripada orang yang sudah terlanjur meninggal dan yang justru ribut dan nggak tahu yang bagi siapa, justru ribut dan tidak jadi pertikaian dan antar saudara nanti pasti cekcok dan tidak rukun atau apa. Nah, nanti Anda akan justru sedih lagi di sana. Jika masih ada udur, masih ada kesempatan, lebih baik dikumpulkan. Itu lebih baik, lebih mulia, lebih bijaksana. Tujuannya buat apa toh? Mati juga nggak dibawa kan? Toh nanti kan juga buat anak. Daripada nanti nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang bimbing dan ribut,
lebih baik diarahkan sedini mungkin. Mumpung masih ada semua. Itu pesan dari Mbah buat para orang tua. Oke. Pokoknya itu kuncinya dari masalah utang itu tadi ya yang Mbah sebutin. Jangan sampai utang, hidup tanpa utang, oke? Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dari Mbak itu ya. Semoga manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semongko. Salam dari Mbah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saudara-saudara, semoga sehat selalu. Diberi rezeki yang banyak selalu. Semuanya sehat. Terbebas dari utang. Rezekinya banyak. Semuanya diberikan rezeki sehat. Semuanya sekeluarga. Dimudahkan di dunia maupun di akhirat. Terbebas dari utang dan salam semongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya saudara-saudara.